Halo semuanya, senang bertemu denganmu. Aku Sofi. Di sini aku ingin membahas sebuah topik kesehatan mental. Nah, salah satu tanda kesehatan mental kita sedang tidak baik yaitu adanya luka batin pada diri kita. Lalu, penyebab luka batin itu apa aja sih? Misalnya, kamu merasa kecewa, marah pada diri sendiri, lalu merasa gagal, kamu disalahkan oleh orang lain, merasa cemas, sehingga mengakibatkan kamu sedih secara berlarut-larut dan tidak berujung, sehingga mengakibatkan kamu depresi. Saat kita sudah depresi, tentu bisa mengakibatkan kesehatan fisik kita juga down. Tentu itu tidak baik pada diri kita sendiri. Nah, untuk proses penyembuhan depresi ini bisa dilakukan pada diri sendiri atau disembuhkan dengan cara kita sendiri. Nah, penyembuhan ini bisa kita katakan dengan yang namanya self-healing. Self-healing adalah proses penyembuhan pada luka batin atau mental yang diakibatkan oleh berbagai hal. Nah, luka batin itu apa aja? Yang tadi sudah saya sebutkan di awal video. Nah, di sini aku ingin berbagi tips untuk self-healing pada diri kita sendiri dan bisa dilakukan setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap hari, setiap kamu merasa kecewa, marah, gagal, ataupun sedih. Berikut tips dari saya. Yang pertama adalah menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri di sini adalah kita menerima apa adanya pada diri kita sendiri, baik kekurangan atau kelebihan. Nah, terkadang kita melihat orang lain atau teman kita atau orang di sekitar kita lebih baik dari kita, padahal itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus berjalan dengan apa adanya pada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu memaafkan diri kita sendiri. Mungkin kita banyak salah, kita melakukan kesalahan untuk diri kita sendiri, tapi dengan memaafkan diri kita sendiri berarti kita tahu kelemahan kita dan memperbaiki diri kita sendiri. Yang ketiga, buat mantra atau sugesti positif. Misalnya di awal hari kamu membuat kata-kata untuk diri kita sendiri, seperti hari ini aku baik-baik saja, aku bisa melakukannya dengan baik. Nah, kalian percaya nggak sih dengan kita mendengarkan sugesti kita sendiri dengan hal-hal yang positif, tentu akan mempengaruhi kita sepanjang hari itu dengan hal-hal positif tentang kesedihan dan selalu bersemangat. Yang keempat, berikan perhatian penuh pada hari ini. Misalnya hari ini kamu ingin melakukan sesuatu seperti kegiatan bersih-bersih rumah lah atau ada kegiatan apapun itu, fokuskan pikiranmu pada kegiatan itu. Jangan sampai kamu untuk melakukan kegiatan itu kamu berpikir tentang masalah kamu atau kesedihan kamu sehingga pikiran dan kesedihan itu tidak akan pernah berakhir. Jadi mungkin dengan berpikir atau fokus pada kegiatan itu bisa mengurangi pikiran kamu dari rasa sedih itu sendiri. Yang kelima, bersikaplah lembut terhadap diri sendiri. Sebenarnya ini penting untuk diri kita sendiri. Misalnya, di pagi hari kamu mau minum kopi, lalu tidak sengaja kopi itu tumpah pada bajumu. Pasti di antara kalian pernah saat kejadian itu terjadi kamu marah, kamu mengumpat, sehingga itu melukai diri kita sendiri sebenarnya. Nah, dengan itu sebenarnya yang harus kita lakukan adalah oh tidak apa-apa, ini bisa dibersihkan. Nah, dengan kata-kata tersebut itu menjadi suatu healing pada diri kita sendiri, yaitu sama saja dengan memaafkan kesalahan kita karena menumpahkan kopi itu pada baju kita. Selanjutnya, biarkan emosi negatif mengalir. Kalian merasa nggak sih saat kalian marah atau sedih, rasanya ingin sekali menangis, tapi bagi kamu itu harus ditahan agar tidak terlihat oleh orang lain. Sebenarnya rasa emosi itu harus dikeluarkan. Jika kamu ingin menangis, keluarkanlah tangisanmu agar seperti menangis itu cara mengeluarkan emosi agar tidak dipendam. Lebih baik dikeluarkan daripada dipendam kan? Kalau misalnya dipendam, kamu jadi kepikiran terus dan akhirnya depresi juga. Selanjutnya, terima bahwa orang lain tidak meminta maaf dan beri izin untuk memaafkan terlebih dahulu. Ini tentu terjadi
untuk di sekitar sosial kita. Misalnya kamu berhubungan dengan salah satu orang dan orang itu menyakiti kita, tapi orang itu tidak merasa dia bersalah. Jadi dia mungkin tidak akan meminta maaf kepadamu. Lalu pada saat itulah kamu harus memaafkan dia terlebih dahulu. Nah, jika kamu ada hubungan sesuatu, lalu orang itu merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepadamu, beri izin dia untuk dimaafkan, karena dengan itu hati kamu dapat menerima dan tidak merasa dendam pada hati kamu, sehingga hati kamu selalu tenang dan tidak kepikiran terus. Selanjutnya, lakukan kegiatan positif. Misalnya kamu hari libur, kamu melakukan kegiatan bersih-bersih rumah atau melakukan kegiatan amal, itu sama saja kamu melakukan penyembuhan dengan berinteraksi dengan orang baru atau orang lain. Dan dengan berinteraksi itu, kamu bisa menemukan kebahagiaan tersendiri dan melupakan rasa kesedihan dan pikiran yang ada pada diri kamu. Berikutnya, lakukan olahraga rutin. Dengan berolahraga, tidak hanya kesehatan fisik yang kita dapatkan, tetapi dengan berolahraga, kita dapat fokus dan menghilangkan sejenak rutinitas yang membuat kita stres. Selanjutnya, tidur yang cukup, setidaknya 7 jam per hari untuk kita istirahat dan memulihkan tubuh kita. Dengan kita tidur yang cukup, dengan keesokan harinya kita bisa bangun dengan tubuh yang fresh dan pikiran yang jernih, sehingga kita bisa berpikir dengan jernih dan melakukan kegiatan dengan baik. Poin yang terakhir yaitu menghibur diri sendiri dengan kalimat, tidak apa-apa kok, masih ada hari besok. Nah, tentu dengan kata-kata tersebut kita bisa menghibur diri kita sendiri dan tidak perlu menunggu orang lain untuk menghibur kita. Karena dengan menghibur diri sendiri berarti kita menguatkan diri kita untuk melakukan yang terbaik untuk hari besok dan menerima apapun yang terjadi. Nah, semoga tips yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kamu dan dijadikan self-healing untuk diri kamu sendiri. Ingat teman, cepat keluar dari masalah yang menghinggapimu dan hari besok kamu berhak berbahagia, memaafkan diri sendiri, dan melakukan yang terbaik lagi. Sekian dari saya, sampai jumpa. Dah.